Consultants adalah lembaga konsultansi, pelatihan, dan riset di bidang peningkatan produktivitas dan kualitas melalui sumber daya manusia. PQM Consultants didirikan pada tahun 1987. Kami telah bekerja sama dengan lebih dari 1.000 klien dari berbagai bidang industri untuk menyelaraskan manusia dan proses bisnis dalam peningkatan daya saingnya. Dalam membantu para klien, PQM Consultant menyediakan layanan yang meliputi konsultasi implementasi, pelatihan in-house, dan pelatihan pabrik. PQM Consultants memiliki spesialisasi di bidang Productivity and Quality Management, Human Capital Development, dan Service Excellence. Improvement through people. Semangat pagi, Sobat Improvement. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih sudah bergabung dalam acara webinar kita kali ini. Perkenankan saya memperkenalkan diri, saya Yosi Samsubar yang akan bertindak selaku moderator memfasilitasi kegiatan webinar pada hari ini. Baik Sobat Improvement, sedikit mengenai lembaga kami yaitu PQM Consultant. PQM Consultant merupakan lembaga konsultasi, pelatihan, dan riset yang sudah berdiri sejak tahun 1987. Kami memiliki spesialisasi dalam 3 bidang utama, yaitu Productivity and Quality Management, Human Capital Development, dan juga Service Excellence. PQM Consultant juga dipercaya oleh ASCM atau Association for Supply Chain Management sebagai satu-satunya Premier EPICS Training Partner yang pertama di Indonesia yang membantu menyelenggarakan training bagi para profesional supply chain dalam bidang supply chain management yang ingin memperoleh sertifikasi dalam bidang CPIM atau Certified in Planning and Inventory Management, CSCP atau Certified Supply Chain Professional, CLTD Certified in Logistics, Transportation, and Distribution, dan yang terbaru adalah CTSD atau Certified in Transformation for Supply Chain. Webinar kita kali ini akan mengangkat topik dengan tema Driving Operational Excellence through Integrated S&OP. Lesson learned from Industrial Manufacturing. Mengapa kami mengangkat topik ini dalam webinar kali ini?
Baik, laporan risiko global tahun 2025 dari World Economic Forum mengidentifikasikan peningkatan tantangan geopolitik, juga lingkungan sosial dan teknologi yang dapat mengancam stabilitas dan kemajuan ekonomi termasuk di sektor manufaktur di Indonesia. Dalam konteks risiko global, istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan dunia yang semakin terkotak-kotak. Akibat ketegangan politik, konflik perdagangan, nasionalisme ekonomi, atau hilangnya kepercayaan antar negara dan institusi. Di forum ini, para pemimpin dunia menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dan ketahanan dalam rangka menghadapi ketidakpastian supply chain tersebut. Terkait dengan pentingnya kolaborasi, SNOP merupakan bentuk kolaborasi yang dilakukan dalam internal organisasi. Definisi menurut APIX adalah suatu proses untuk mengembangkan rencana taktis yang memberikan manajemen kemampuan untuk mengarahkan bisnisnya strategik untuk mencapai keunggulan kompetitif secara kontinu, secara terus-menerus dengan mengintegrasikan rencana marketing yang tentunya berfokus pada pelanggan dengan supply chain management. Untuk membahas hal tersebut, pada kesempatan ini kami telah mengundang pembicara praktisi SNOP. Beliau adalah Bapak Ahmad Solihin Maza. Beliau saat ini menjabat sebagai Division Head of National Sales and Product Development PT Sanggar Sana Baja. Sekarang kami sapa dulu Pak Maza. Selamat pagi Pak Maza, apa kabar Pak? Halo, selamat pagi Pak Yosi, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, Sobat Improvement. Sehat, Alhamdulillah Pak Yosi, semangat. Baik, terima kasih Pak Maza. Oke, kami ingin juga menyampaikan bahwa karena kendala yang tidak terduga, Ibu Maria Tonyoyo tidak dapat kami hadirkan dalam webinar kali ini. Namun jangan khawatir, Sobat Improvement, kami tetap berkomitmen untuk memberikan sesi yang penuh dengan pembelajaran praktis dan inspiratif. Sebelum masuk ke pemaparan materi, kami akan menyampaikan kembali mengenai tata cara pertemuan kita pada hari ini. Yang pertama, dimohon para Sobat Improvement untuk mematikan fitur suara pada Zoom selama acara berlangsung. Yang kedua, harap mengganti nama atau username dengan format nama garis perusahaan untuk memudahkan kami mengenali Sobat Improvement pada saat sesi tanya jawab. Dan yang ketiga adalah selama paparan berlangsung dipersilakan untuk bertanya melalui fitur Q&A yang sudah kami siapkan. Formatnya adalah nama, perusahaan, dan pertanyaannya. Dan nanti akan dijawab pada sesi tanya jawab. Jadi kami akan sediakan sesi khusus nantinya buat Q&A untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para Sobat Improvement. Baik, pastinya Sobat Improvement sudah tidak sabar lagi ya. Pak Maza, kami persilakan untuk pemaparannya. Silakan Pak Maza. Oke, terima kasih Pak Yosi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Bapak-bapak, Ibu-ibu, Sobat Improvement yang berpartisipasi pada webinar pagi ini. Jam-jam 10 ini di bulan puasa kita juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Jam kita webinar jam 10 sampai dengan jam 12. Mudah-mudahan jam-jam semangat ya Pak Yozi ya. Tetap semangat selalu Pak Maza. Ya. Sebelum kita mulai mungkin kita berdoa dulu ya Pak Yozi ya, berdoa buat kesuksesan kita secara pribadi, kesuksesan perusahaan dan juga tentunya kebahagiaan kesejahteraan buat keluarga kita. Mudah-mudahan Tuhan Allah mengabulkan segala doa kita. Amin ya robbal alamin. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada manajemen PQM dan juga tentunya manajemen PT Sanggar Sarana Baja atas supportnya yang luar biasa, dukungan yang luar biasa hingga acara ini, webinar ini bisa terselenggara dengan baik. Bapak Ibu sekalian, Sobat Improvement, acara ini atau webinar ini dengan topik SNOP di Heavy Equipment Industrial dan Manufacturing. Tentunya ini adalah sharing knowledge
atau sharing experience dari kami di PT Sanggar Sarbaja. Kami izin ini ya Pak Yosi, izin sharing materinya. Silakan Pak Mas. Sudah terlihat? Sudah terlihat Pak Yosi? Sudah Pak, sudah terlihat. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, Sobat Improvement, jadi SNOP sebagai tool, strategic tool di custom project management in heavy equipment dan fabrication company gitu ya. Jadi kita nanti akan membahas mengenai SNOP yang biasanya mungkin Bapak Ibu sekalian bisa sering atau dengarkan untuk mass production. Ini bagaimana dengan industrial custom project atau pesanan yang bermacam-macam, ini bagaimana kita bisa mengimplementasikannya dengan baik kayak gitu ya. Sebelumnya PT Sanggar Sarana Baja ini itu mengenal SNOP itu sekitar tahun 2016-2017. Waktu itu kita coba-coba melihat analisa juga beberapa referensi mengenai tepat atau tidaknya SNOP. Dari tahun 2016-2017 itu nanti didalemin lagi di tahun 2022, 2021, 2022 dengan mendatangkan waktu itu PQM juga sebagai mentor kami, sebagai trainer kami untuk mendalami SNOP, dan juga sampai sekarang kita menerapkan SNOP itu di perusahaan PT Sanggar Sarana Baja ini. Selanjutnya, tak kenal maka tak salam Pak Yosi ya, dan Bapak Ibu sekalian. Saya Ahmad Solihin Maza dari PT Sanggar Sarana Baja. Jadi sudah bekerja di PT Sanggar Sarana Baja ini selama 20 tahun. Di situ berpindah-pindah posisi gitu ya. Mulai di production planning, supply chain management, project management, product management, dan juga sales management. Jadi beberapa posisi dan juga keilmuan gitu ya, bidang keilmuan itu profesi kita sudah jalani. Selain sebagai di sales management dan product management sebelumnya, saya juga berkesibukan sebagai trainer di ABM sebagai SSB Lean Six Sigma Coach. Edukasi atau pendidikan, S1-nya Industrial Engineering atau Teknik Industri, S2-nya Marketing Management. Bapak Ibu sekalian, waktu yang diberikan kepada saya sekitar 30-40 menit bahas SNOP, saya rasa ini hanya yang basic-basicnya saja, kulit-kulitnya saja. Jadi nanti jika ingin berdiskusi lebih lanjut, Bapak Ibu sekalian bisa mencari saya bisa di Facebook, di IG, di Google, ketik nama Ahmad Solihin Maza, bisa muncul. Atau yang paling expert kita bisa panggil Pak Yosi atau di PQM untuk menjelaskan lebih lanjut secara detail, dan juga mungkin pendampingan dan macam-macam mungkin di PQM ada program-program khusus. Baik, ini perkenalan dari saya secara pribadi. Selanjutnya PT Sanggar Sarana Baja ini siapa sih gitu ya? Mungkin Bapak Ibu Sobat Improvement ada yang mungkin masih asing gitu ya. Oke, PT Sanggar Sarana Baja ini atau disebut PT SSB itu berdiri tahun 1977. Sekarang itu mempunyai 5 plant atau workshop yang tersebar di Indonesia, dan juga 12 site service area, terutama di area-area mining ya, baik itu di Sumatera, di Kalimantan, di Sumbawa, Sulawesi, bahkan ada di Papua. Di dalam SNOP kali ini gitu ya, kita nanti akan banyak mengenai produk ya. Jadi SSB itu juga selain tersebar di berbagai area ini, SSB mempunyai line of business itu ada 4, ada produk, bisnis produk, ada project, rekondisi, dan juga service di area mining.
Tentunya di SNOP ini karena kita berbicara tentang manufacturing, jadi kita akan membahas mengenai di bisnis yang produk. Di sebelah kanan itu adalah produk-produk SSB, ya heavy equipment yang mensupport OEM dari overseas ya, dari Jepang, dari Amerika, dari Eropa gitu ya, untuk bisa digunakan di Indonesia. Selanjutnya, SSB ini adalah bagian dari ABM Group, ABM Investama gitu ya, atau ABM ini juga di bawah naungan PT Tiara Marga Trakindo, atau kita bisa disebut sebagai Trakindo Group. Jadi SSB ini sebagai Engineering and Fabrication Company. Selanjutnya SSB ini juga mempunyai beberapa sister company seperti mining kontraktor, ada Cika, ada fuel solution, ada Parama, ada logistik itu juga, ada CKB gitu ya, dan banyak lagi. Oke, SSB ini sejauh ini produk distribusinya sampai mana saja gitu ya. Ini kalau paling bulatan-bulatan ini adalah populasi yang ada di produk SSB yang ada saat ini. Ya majoritinya ada di Indonesia gitu ya. Dan juga kita sejak tahun 2010 kita mengekspor produk-produk SSB ini ke Jepang gitu ya. Terus 2 tahun yang lalu kita juga diekspor di Mongolia untuk underground. Kita juga ada di Papua Nugini dan juga Kaledonia. Jadi kalau mungkin biasa kita mengimpor barang-barang dari Jepang gitu ya, kita cukup bangga SSB dan insan-insan SSB ini juga cukup bangga bisa memperkenalkan insinyur Indonesia juga dengan produknya untuk bisa bersaing di Jepang gitu ya. Dan sampai sekarang mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2025 ini ada customer kita yang rutin dari Jepang itu selalu menggunakan produk-produk SSB. Oke, selanjutnya kita coba lihat video sebentar saja. Mungkin belum keluar Pak Mazat. Ya. Oke, gimana Pak Yosi? Yang mungkin belum keluar Pak, maaf. Apanya belum keluar Pak? Suaranya Pak. Oh, oke, nggak apa-apa deh Pak. Kita lanjut saja Pak Yosi ya. Baik, baik. Oke, kita mulai ke materi ya Pak Yosi ya. Dan Bapak Ibu, teman-teman atau sobat improvement. Oke, di sini apa sih SNOP itu ya? SNOP itu ditemukan oleh pakar atau konsultan ya. Konsultan itu Oliver Witt pada tahun 1980-an gitu ya. Sampai sekarang itu SNOP banyak sekali digunakan oleh industri atau manufacturing yang ada di dunia gitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat mungkin Google Scholar gitu ya, itu akan banyak menemukan paper-paper yang membahas tentang SNOP di berbagai dunia gitu ya, di berbagai negara gitu ya. Ini awal muasalnya. Ini bapaknya ini kalau nggak salah juga sekarang ini juga masih hidup gitu ya, Pak Oliver Witt ini. Oke, SNOP itu kalau kita lihat ini bagi bapak-bapak yang mungkin sudah sering atau pendalaman SNOP, mungkin sudah tidak asing lagi ya. Ini refreshment saja bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini kita coba SNOP itu seperti apa gitu ya. Untuk mungkin yang baru mulai dengar istilah SNOP. Jadi kalau kita lihat di gambar sebelah kanan gitu ya. Ini seperti timbangan gitu ya. Memang tujuan SNOP itu adalah membalans gitu ya. Tujuannya adalah membalans antara demand, yaitu permintaan pasar dengan supply. Supply ini bagaimana supply chain di suatu plant manufacturing
dan lingkupnya itu bisa memenuhi yang menjadi target atau keinginan dari pasar. Jadi di sini intinya adalah SNOP itu digunakan untuk sebisa mungkin untuk membalan antara permintaan dan juga supply. SNOP juga didesain untuk memudahkan decision making atau decision maker gitu ya, eksekutif untuk juga membalan atau memastikan keuangannya gitu ya. Karena di sini ada balance itu di supply, ada inventory gitu ya. Pasti di sini butuh modal atau butuh kapital yang harus balance juga antara pemasukan juga dengan pengeluaran. Di sini kuncinya adalah demand forecast. Demand forecast ini nanti ditentukan lagi atau performanya dihitung dengan actual order gitu ya. Di manage, dianalisa, di meetingkan atau approval, minta approval manajemen atau eksekutif untuk menjadikan inventory, supply order dan juga memplanningkan resource ataupun kapasitas yang ada di dalam plan. Kita lanjutkan, apa sih yang menjadi untuk penerapan SNOP ataupun yang ada saat ini gitu ya, yang saat ini masalah yang sering terjadi di dunia manufaktur ataupun umumnya di dunia industri itu seperti apa gitu ya di internalnya. Ini saya ambil dari EPIC ini ya, dari materi PQM. Jadi yang paling sering gitu ya, yang paling sering adalah kurangnya koordinasi antar departemen atau divisi gitu sebanyak 58%. Ini kurangnya koordinasi ini sering ya. Kalau kita lihat tadi timbangan tadi, jadi biasanya ini antara sales, marketing dengan supply itu biasanya yang sering terjadi sebanyak 58% itu sering tidak ketemu gitu ya. Apa yang diminta sales dan apa yang disiapkan oleh supply atau dari plant atau dari manufacturing. Jadi sama ya, ini mungkin survei diambil dari dunia ataupun di Indonesia, tapi di perusahaan bahkan di SSB pun juga sama memiliki waktu itu memiliki kurangnya koordinasi antar divisi. Jadi ini yang akan mengakibatkan tidak balance, artinya yang diminta apa, yang disiapkan apa, ini akhirnya akan satu lead time ya, lead time manufacturing itu juga akan menjadi lama. Yang kedua inventory tentunya akan menjadi lebih besar, akhirnya akan mengakibatkan customer tidak puas gitu ya. Oke, yang kedua keterlibatan dan interaksi yang kurang baik antar bagian gitu ya. Jadi biasanya yang sering terjadi adalah pada saat umumnya adalah seperti lempar-lemparan dan segala macam tanggung jawab ini yang menjadi karena keterlibatan dan interaksi yang kurang baik, komunikasi yang kurang baik mengakibatkan jadi pekerjaan kurang efektif. Yang ketiga, yang gede juga adalah kurangnya kesepahaman visi dan misi bersama. Jadi biasanya ini paling sering adalah teorinya adalah silo gitu ya, silo masing-masing mempunyai kotak-kotak. Biasanya masing-masing divisi atau departemen mempunyai KPI masing-masing. Jadi KPI perusahaan itu nggak tercapai gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini kurang kesepahaman visi dan misi bersama. Ini besar juga 51%. Ini kurangnya komitmen dari top manajemen ini biasanya ini muncul ya di SNOP gitu ya. Kalau di SNOP sih memang diwajibkan komitmen manajemen karena tadi seperti saya sampaikan bahwasanya di SNOP itu pengalaman yang kami lakukan adalah membutuhkan decision manajemen atau eksekutif untuk menentukan bahwasanya produk ini gitu ya, produk ini dengan forecast yang ada atau demand yang ada, kita siap produksi gitu ya, siap produksi. Nanti kita juga akan membicarakan mengenai kriteria atau tahapan-tahapan stok gitu ya. Jadi resikonya adalah jika forecast itu
agak miss gitu ya, agak miss teman-teman atau Bapak Ibu Sobat Improvement, itu nanti akan berakibat terhadap inventory yang berlebih. Oke, tadi udah disebutkan juga kalau kurangnya penggunaan teknologi ini sekarang ini udah mulai era digital, harusnya udah banyak platform-platform yang bisa meningkatkan komunikasi dengan menggunakan teknologi yang ada di antar divisi. Komunikasi dan pengetahuan yang kurang memadai, ini juga tadi udah disinggung, juga kurang koordinasi antar departemen atau divisi. Pengetahuan yang kurang memadai ini nanti eh, bisa seperti kurangnya kesepahaman visi dan misi gitu ya. Ini pelatihan yang masih kurang khususnya analisa data. Nah, ini penting di depan. Jadi bagaimana kita bisa mengelola demand menjadi forecast yang memiliki high quality gitu ya, sehingga pada saat kita eksekusi untuk diproduksi di supply-nya itu nanti tingkat akurasi forecast itu akan baik dan tidak mengakibatkan inventory yang lebih yang tinggi. Oke, kita lanjut. Oke, eh, Bapak Ibu sekalian, Sobat Improvement, tadi kalau kita ngomongin SNOP itu paling banyak digunakan di Maspro gitu ya, produksi kendaraan bermotor, terus consumer good gitu ya, terus dan lain-lain ya, seperti sepatu dan macam-macamnya ini sangat cocok sekali. Makanya eh, kemarin sebenarnya kalau ada Ibu Maria Teresia itu yang dari AHM, kita juga mau melihat gitu ya pengalamannya seperti apa di Maspro menggunakan SNOP. Jadi kalau di perbedaan Maspro dengan custom produksi ini adalah yang satu adalah bagaimana melinearkan metode untuk lebih cepat memproduksi produk yang dengan karakteristiknya variannya biasanya sedikit gitu ya, variannya sedikit tapi kuantitasnya banyak, volumenya banyak. Jadi Maspro itu ciri-cirinya adalah variannya sedikit dan jumlahnya banyak. Ini kalau kita lihat ya varian seperti kalau di Auto 2000 di Toyota gitu ya Bapak Ibu sekalian, kalau di Toyota itu varian Avanza gitu ada 3 atau 4 gitu ya. Itu variannya seperti itu, perbedaannya biasanya ada di titik-titik tertentu dan juga di terakhir di proses awalnya itu sama semua gitu ya. Nah, itu juga jangka waktunya lama, biasanya mulai berganti model itu di 5 tahun atau 10 tahun ini. Ini yang mengakibatkan impact-nya adalah produksi itu bisa stabil gitu ya. Produksi bisa stabil. Tinggal kita melihat demand marketnya seperti apa. Sementara Bapak Ibu sekalian kalau di custom production atau di project gitu ya, ini kebalikannya dari Mas Pro gitu ya. Jadi ini variannya banyak, permintaannya banyak gitu ya kalau di yang sebelah kanan. Eh, terus jumlahnya biasanya sedikit gitu ya. Jumlahnya nggak banyak gitu. Mungkin setahun 5, 10 seperti itu ya. Custom production ini ya kalau kita contohkan di sini kalau Mas Pro-nya itu mobil gitu ya. Custom ini biasanya seperti ya di industri kami gitu ya. Industri support mining ataupun karoseri gitu itu banyak sekali eh, perbedaan-perbedaan antara customer A dengan customer B dan customer C. Ini kalau kita bayangkan ini sebuah kapal gitu ya, ini yang mempunyai ada yang minta ada kolam renangnya, ada yang dapurnya di sini dan macam-macam. Jadi ini kata kuncinya adalah variannya banyak, sementara kuantitasnya atau jumlahnya populasinya itu sedikit Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjut lagi. Ini production response strategi gitu ya. Jadi kalau ini sebenarnya dari atas ke bawah gitu ya. Kalau MTS make to stock itu lebih banyak digunakan di Maspro. Bahkan Maspro pun juga ada assembly to order. Bagaimana dengan custom gitu ya, dengan project, dengan perusahaan atau company yang berbasis custom gitu ya, pesanan. Itu pada faktanya adalah digunakan yang
metode atau strategi yang digunakan adalah engineer to order. Atau di sini kalau kita lihat baru ada order, didesain, procure, manufaktur, assembly dan delivery. Ini resikonya rendah gitu ya. Kalau kita lihat di sini ada kayak kotak-kotak ini ya. Ini adalah inventory gitu ya. Ini inventory, bahwasannya di sini ada resiko-resiko inventory gitu pada saat make to stock gitu kan, yang tinggal kirim saja pada saat ada pesanan tinggal kirim gitu ya. Ini resikonya inventory gitu ya. Tadi disebutkan, makanya butuh review yang baik, analisa data yang baik, dan manajemen eksekutif bisa memutuskan di level mana kita akan menstrategikan itu gitu ya. Jadi resiko semakin ke bawah semakin kecil, semakin ke atas semakin gede adalah resiko inventory Bapak Ibu sekalian. Keuntungannya apa gitu ya? Kalau tadi resikonya kecil, keuntungannya untuk di sini, kelemahannya adalah lead time gitu ya. Jadi prosesnya lama di engineer to order ini mengakibatkan ya, kalau ada kebutuhan yang cepat gitu ya, artinya company atau perusahaan pasti tidak bisa memenuhi gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi makanya dengan SNOP ini PT Sanggar Sarbaja atau SSB mencoba bagaimana yang custom tadi dengan karakteristiknya yang ada gitu ya, kita bagaimana bisa menaikkan level dari strategi ini. Apakah itu make to order, yaitu udah didesain dulu, diprokur udah, jadi nanti pada saat order itu bisa langsung manufacturing, assembly dan delivery gitu ya. Jadi juga ada yang assembly to order gitu ya. Jadi sudah di manufacturing, sub-esi pada saat ada pesanan gitu ya. Jadi bisa tinggal di assembly dan delivery. Kenapa biasanya manufacturing sub-esi, fabrikasi atau manufacturing sub-esi dulu? Ini biasanya ada yang tadi perbedaan-perbedaan. Contoh mungkin kayak di gambar yang sebelumnya, di kendaraan bermotor, di mobil gitu ya, ada rangkanya atau kursi-kursinya udah sama semua. Itu nanti tinggal si customer atau pasar itu tinggal butuh apa gitu ya. Kalau tadi kita ngomongin merek Toyota Avanza, dia mau yang D ataupun yang lainnya gitu ya, yang E atau yang lain gitu ya. Jadi nanti ada fitur-fitur yang tinggal assembly dan kirim seperti itu. Oke, SNOP sebagai strategic tool itu Bapak Ibu sekalian, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan gitu ya? Sebenarnya ini melihat dari apa tadi masalah-masalah yang ada Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus menyamakan persepsi dulu gitu ya, aligning atau menyamakan matching eh, tujuan bersama atau tujuan perusahaan ini seperti apa? Strateginya seperti apa? Pasti di situ masih ada titik-titik konflik gitu ya. Kalau kita sudah coba berbicara gitu ya sama-sama, masih ada gitu ya. Karena kalau Bapak Ibu sekalian mungkin yang di dunia sales gitu ya. Jadi tujuan dari sales itu adalah untuk mendapatkan OI gitu ya, mendapatkan job sebanyak-banyaknya. Tidak peduli dengan varian gitu ya, tidak peduli dengan banyaknya varian, dia pokoknya yang penting mendapatkan job yang sebanyak-banyaknya. Sementara tugas dari dan maaf tadi sales mendapatkan OI yang sebanyak-banyaknya itu dipengaruhi dari harga yang bagus dan juga lead time yang cepat gitu. Padahal mungkin di sisi pabrik atau di dapurnya gitu ya, Bapak Ibu sekalian, itu untuk mendapatkan harga yang bagus dan juga kecepatan itu butuh forecast yang baik. Sehingga si dapur ini bisa mempersiapkan yang tadi disebut desainnya, procurement-nya itu dengan baik. Butuh volume gitu ya untuk mendapatkan harga yang baik ke supplier gitu ya. Itu juga butuh volume. Jadi ini berbeda gitu ya, berbeda
visinya gitu ya, berbeda kepentingannya gitu ya, berbeda kepentingannya. Jadi si sales di depan dan marketing mendapatkan OI yang sebanyak-banyaknya tanpa melihat varian dan macam-macamnya. Sementara di dapurnya itu butuh varian yang sedikit dan juga volume untuk bisa mengatur bagaimana tata kelola kerjanya di dalam lingkungan, baik baik itu resource-nya ataupun inventory tentunya seperti itu. Jadi ini perlu disamakan dulu gitu ya, disamakan dulu persepsinya masing-masing. Pengalaman gitu, pengalaman di kami, jadi ini nggak bisa langsung Bapak Ibu sekalian. Jadi ini training gitu ya, training beberapa kali, beberapa sesi. Terus habis itu masih belum bisa kita ada meeting 2 hari dalam seminggu kita meeting. Jadi kita menyamakan persepsinya. Itu butuh waktu 6 bulan sampai 1 tahun untuk menyamakan itu. Karena impact-nya nanti ada yang ada bagian yang harus membuang egonya gitu. Yang tadi bisa OI-nya itu bisa besar gitu ya, teman-teman sales gitu ya. Itu mungkin punya kekhawatiran pada saat variannya dikecilkan, itu nanti OI-nya atau ordernya itu akan kecil gitu ya. Nah, ini kekhawatiran di awal ini yang harus kita yakinkan gitu ya, dengan SNOP ini kita bisa mencapai tujuan bersama gitu ya. Gitu. Oke, selanjutnya adalah pada saat kita sudah sambil jalan gitu ya Bapak Ibu sekalian, sambil jalan kita menyamakan persepsi, karena memang nggak bisa langsung training terus rapat meeting terus instruksi dari eksekutif atau manajemen itu nggak bisa, dalam pengalamannya ya Bapak Ibu sekalian itu nggak bisa semudah itu gitu ya. Makanya perlu kita sampai dengan face to face ngobrol dan kita samakan gitu ya pemahamannya tadi. Ini seperti tadi yang menjadi masalah bersama tadi, masalah pada umumnya tadi, bahwasanya komunikasi, kepemahaman proses. Apa sih SNOP gitu ya? Kadang-kadang juga masih ada itu, udah 1 tahun, udah 6 bulan itu masih apa sih fungsinya SNOP itu masih ada. Yani memang harus dibentuk atau harus ada sebagai SNOP leader gitu ya. Change agent-nya gitu harus ada itu yang kuat, sehingga itu bisa mendorong yang bisa diterima dari sisi sales, marketing, dan juga dari sisi supply chain-nya tadi. Kalau sudah mendapatkan pemahaman yang sama, Bapak Ibu sekalian, diharapkan itu kita mempunyai koordinasi yang bagus dan juga keterlibatan. Ya, kalau kita sudah merasa dan teman-teman itu sudah terlibat gitu ya, dari tim sales marketing sudah terlibat, oh ini punya saya, ini dulu saya yang ngasih data, ini saya yang menginstruksikan gitu ya, itu akan ada rasa sense of belongingnya, atau dia akan lebih bertanggung jawab. Nah, di SNOP ini tentunya juga kita butuh tadi ya, manajemen komitmen. Memang ini nggak bisa kita lakukan hanya dari medium level atau dari bawah gitu ya. Memang ini harus ada komitmen dari manajemen bahwasanya pada saat demand forecast-nya itu semakin baik gitu ya, terus uh, trennya juga baik gitu ya. Jadi manajemen berkomitmen untuk tadi meningkatkan level respon strategik tadi. Apakah kita akan taruh stok di daerah sini, di ETO, atau di assembly to order, atau di make to stock. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian, Sobat Improvement. Selanjutnya, oke. Ini adalah yang kita lakukan, ini juga teori-teorinya ya banyak. Bapak Ibu sekalian juga lihat di Google, di Google Scholar juga banyak gitu ya. Di sini intinya di demand planning ini, setelah dapat demand gitu ya, setelah dapat permintaan dari customer, di sini yang paling penting adalah di sini forecast gitu ya, forecast yang baik. Bagaimana intinya output dari demand planning ini adalah forecast yang baik. Forecast yang baik artinya sudah benar-benar terfilter gitu ya, beberapa filter gitu, nggak hanya dapat permintaan dari customer gitu langsung, oh ini tolong dikerjakan gitu ya. Jadi memang benar-benar harus difilter, banyakin metode-metode lain
atau banyakin engagement dan macam-macamnya dengan customer seperti itu biar mengetahui level confident level dari probabilitas kita untuk menang gitu ya, untuk mendapatkan demand itu, mendapatkan order itu seberapa tinggi seperti itu. Yang selanjutnya di supply planning ini pastinya menyiapkan ya, supply planning ini menyiapkan desainnya dengan disesuaikan dengan tadi data-data dari forecast-nya disamakan, terus raw material atau spare part dan macam-macamnya, dan juga resource-nya, resource kapabilitas gitu ya, atau third party gitu ya. Jadi pada saat diketok oleh manajemen gitu ya, artinya proses itu sudah berjalan. Ini ada pre-SNOP meeting biasanya dilakukan oleh tim level superintendent atau dev head sampai dengan manajer untuk mempersiapkan segala sesuatunya tadi, baik dari demand maupun dari supply. Selanjutnya dilakukanlah di executive meeting ini monthly. Ini eksekutif atau manajemen akan menentukan go-nya gitu ya, akan menentukan go-nya nanti di level apa dan juga seberapa besar gitu ya untuk dilakukan mulai produksi gitu. Jadi strategi atau goal-nya itu adalah kalau di custom project gitu ya, itu adalah reduce process lead time. Reduce atau mengurangi proses lead time yang tadi biasanya di engineer to order itu sekian lama, itu gimana caranya bisa lebih cepat gitu ya. Beda mungkin goal atau strateginya itu berbeda dengan Mas Pro gitu ya. Kalau Mas Pro kan udah mempunyai takt time masing-masing gitu ya, setiap produk. Tapi untuk custom kan tadi biasanya memang lebih lama. Makanya ini kita di custom ini lebih mengarah ke bagaimana proses itu bisa lebih cepat, lebih efisien, dan juga tentunya bisa sampai lebih cepat ke customer. Di sini kuncinya adalah important decision-nya. Yang paling penting adalah seperti tadi saya sampaikan, high quality atau di custom ini ya, high quality atau specify yang paling banyak gitu, yang paling project yang paling banyak didapat di tahun-tahun berikutnya ataupun forecast di tahun yang akan datang gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi memakai data sebelumnya itu bagus, tapi juga nggak begitu akurat takutnya ya. Jadi teman-teman sales dan marketing itu juga harus bisa melihat forecast, meneropong ke depan eh, yang banyak itu gitu ya, yang banyak sebelumnya diproduksi di tahun-tahun sebelumnya, apakah nanti juga akan ada di tahun ini atau tahun depan. Seperti itu. Jadi di sini memang dibutuhkan high quality atau high forecast-nya yang berkualitas gitu ya. Dengan tadi saya sebutkan dengan di filter-filter. Di yang kedua, supply planning ini yang paling penting kunciannya adalah di meningkatkan readiness ya, dari variabel-variabel. Nah, biasanya kalau di dunia project kayak gini variabelnya ya nggak jauh beda adalah drawing, material dan spare part, dan juga labor. Labor ini termasuk capability. Jadi ini yang harus ditingkatkan gitu ya readiness-nya. Jadi pada saat ada project A, ini drawingnya sudah ada gitu ya, engineer-nya sudah keluarin drawing, material dan segala macam. Nah, nanti lebih detail tentang material, labor dan segala macam strategi detailnya seperti apa, apakah pakai internal atau eksternal itu digali lebih dalam lagi. Oke, yang paling penting juga kepercayaan manajemen untuk yang nomor 3 ini ya, kepercayaan manajemen terhadap proposal kita gitu ya di level demand planning dan supply planning ini bagaimana bersinergi untuk meyakinkan manajemen bahwasanya direview dan bisa langsung di approve oleh manajemen. Oke, setelah sekitar 4 tahun atau 5 tahun ya, PT Sanggar Sarara Baja atau SSB ini menggunakan SNOP, Bapak Ibu sekalian, tentunya yang didapat adalah order itu atau revenue juga meningkat gitu ya, Bapak Ibu sekalian, karena kita mempunyai produk-produk yang tadi, yang unggulan tadi yang kita bisa siapkan gitu ya. On time delivery juga didapat gitu ya. Jadi kita juga target on time delivery-nya juga dapat, bisa lebih cepat gitu ya. Yang tentunya yang terakhir adalah
customer satisfaction-nya naik gitu ya. Ada beberapa tahun ini customer kita itu feedback untuk customer feedback itu dinilai baik. Bapak Ibu sekalian, Sobat Improvement, demikian sharing session dari kami, dari saya, dari PT Sanggar Sarana Baja. Ini adalah bentuk sharing session experience saja, jadi ini hanya kulit-kulitnya aja, basic-basicnya saja. Jadi nanti kalau ada pertanyaan dan segala macamnya, kalau saya bisa jawab, akan saya jawab. Kalau nggak bisa, nanti mungkin bisa ke Pak Yosi yang jawab sebagai expert SNOP tentunya. Ataupun nanti bisa bertemu di lain waktu, kita bisa diskusi untuk seperti apa kondisi-kondisi yang mungkin atau pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab, agar bisa terjawab. Demikian Bapak Ibu sekalian, Sobat Improvement, Pak Yosi dan tim PQM, terima kasih atas partisipasinya sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kurang-kurang atau yang belum lengkap, nanti kita bisa diskusikan. Terima kasih Pak Yosi, kembali ke Pak Yosi, silakan. Ya. Terima kasih Pak Amaza atas paparannya yang luar biasa dan sangat memberikan inspirasi buat kita sekalian ya. Kami mencatat di sini ada beberapa poin penting yang tadi telah disampaikan Pak Maza. Ya. Ada 3 hal yang kami catat. Pertama adalah SNOP merupakan alat strategik yang menyelaraskan demand, supply, dan perencanaan keuangan ya untuk mendukung pengambilan keputusan eksekutif dalam produk custom. Ya, seperti itu. Yang kedua adalah produksi custom berbasis engineer to order. Ya. Ini membutuhkan koordinasi yang baik, kesiapan variabel produksi, dan juga komitmen manajemen agar prosesnya berjalan efektif. Jadi memang seperti yang sudah tadi disampaikan juga di sini adalah komitmen manajemen itu penting sekali di awal guna memastikan bahwa proses ini dapat terus berlanjut ke depannya. Tetapi pada saat diimplementasikan setelah itu tentunya diharapkan ini menjadi budaya ya tentunya. Jadi tidak lagi dipaksakan oleh top manajemen untuk dijalankan gitu, tetapi sudah merupakan budaya organisasi atau kami menyebutnya sebagai DNA organisasi ya, udah menjadi sebagai jati dirinya organisasi. Dan satu lagi tadi ada poin penting juga yang kami catat dari Pak Maza adalah implementasi SNOP yang baik dapat mengurangi lead time. Ini adalah kunci sukses juga ya untuk industri sejenis yang di tempatnya Pak Maza ini, mengurangi lead time, meningkatkan ketepatan pengiriman, serta meningkatkan kepuasan pelanggan dan pencapaian pendapatan atau revenue. Nah, ini tentunya merupakan suatu hal yang sangat penting sekali ya buat kita organisasi badan usaha lainnya untuk memastikan ketiga hal ini bisa dicapai. Dan salah satunya tools yang bisa dipakai adalah dengan menjalankan sales and operation planning. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Maza. Izin saya untuk melanjutkan. Ya. Oke, Sobat Improvement, sekarang kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Kami akan memilih beberapa pertanyaan yang masuk. Kami juga mengingatkan kembali kepada Sobat Improvement yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur Q&A yang sudah kami siapkan dengan format adalah nama, perusahaan, dan pertanyaan. Seperti itu. Namun sebelum itu, izinkan kami menyampaikan beberapa informasi tambahan. Oke, yang pertama adalah PKM Consultant akan menyelenggarakan beberapa public training certification APIX. Jadi dalam waktu dekat ini kita akan menyelenggarakan APIX CLTD atau Certified in Logistics and Transportation Distribution di bulan April. Kemudian juga APIX Certified in Planning and Inventory Management atau CPIM di bulan Mei. Kabar menariknya adalah kita memberikan membership 1 tahun gratis sebagai anggota daripada SCM bernilai $100 dan tentunya mendapatkan 1 kali kesempatan untuk retake ujiannya ya. Harga ujiannya sendiri ini kalau retake sekitar $500. Baik. Kami juga memberikan ya Sobat Improvement diskon sebesar 20% untuk public training yang akan kita selenggarakan dalam waktu tidak lama lagi, yaitu di bulan
May di sini adalah supply chain management, kemudian demand planning and forecasting yang tentunya sangat relevan sekali ya. Tadi dengan pelaksanaan dari SNOP ini di sekitar bulan Juni, dan juga terkait dengan SNOP, kami mengadakan negotiation skill for purchasing professional. Jadi kalau misalnya tadi kita mendengar paparan dari Pak Mazda, salah satu poin penting di dalam kegiatan SNOP tentunya adalah bisa berkolaborasi. Agar bisa berkolaborasi tentunya kita perlu untuk melakukan negosiasi dengan sebaik-baiknya. Jadi hal-hal terkait kegiatan SNOP ini sudah kami siapkan ya beberapa public trainingnya. Jangan lupa ada diskon sebesar 20% untuk public training yang khususnya bagi peserta yang berkesempatan hadir pada hari ini. PKM Consultant juga menawarkan beberapa in-house training ya, jadi nantinya ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing organisasi ya. Apakah itu dari supply chain, effective warehouse management, demand management, sampai kepada ekspor impor dan negotiation skill. Jadi nanti tentunya ini bisa disesuaikan ya, konten materinya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing organisasi kita, men-tackle permasalahan yang ada dan supaya nanti kita mencapai apa yang disebut dengan operational excellence. Seperti itu. Kami juga ingin menyampaikan di sini bahwa PKM Consultant sebagai lembaga konsultasi kami juga memberikan consulting ya, konsultasi bagi para organisasi ya, organisasi-organisasi yang membutuhkan bantuan kami untuk memecahkan masalah internal. Pengalaman kami di bidang supply chain itu yang pertama contohnya adalah pada saat kita membantu salah satu organisasi pengembangan dan integrasi sales and operation planning ya. Ini untuk jenis organisasinya cukup bervariasi ya, mulai dari perkebunan, FMCG, sampai dengan perusahaan manufacture. Kemudian juga optimasi inventory management, di sini penerapan strategi pengelolaan inventory yang efisien, seimbang, dan optimal. Juga kami membantu supply chain competency development. Ini dirancang untuk membantu perusahaan mengembangkan kompetensi rantai pasok. Tadi kami sempat juga di awal mengatakan bahwa tantangan supply chain ini ke depannya akan semakin besar, sehingga tentunya organisasi mempertimbangkan juga ya untuk mempersiapkan sumber dayanya menghadapi tantangan yang semakin besar tersebut, yaitu dengan mempersiapkan kompetensinya. Yang keempat adalah transformasi SCM berbasis SPOR. Supply Chain Operation Reference Model yang merupakan salah satu produk bikinan dari ASCM ini didesain bagi organisasi dan disediakan secara gratis ya. Supply Chain Operation Reference ini bisa diakses oleh siapapun, kapanpun ya. Di mana kita di sini bisa belajar mengenai framework kerangka kerja daripada kita mengimplementasikan supply chain. Dalam hal ini kami juga pernah membantu salah satu organisasi di dalam bagaimana mengembangkan supply chain-nya menggunakan model SPOR. Masih banyak lagi sebenarnya improvement ya. Ini hanya beberapa saja yang kami sampaikan di sini. Baik, Sobat Improvement, tentunya kita akan mulai dengan sesi tanya jawabnya ya. Sekali lagi untuk formatnya, silakan dituliskan di Q&A, yaitu nama, company, dan pertanyaannya. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Izin saya untuk menyampaikannya ya. Baik. Ada beberapa pertanyaan di sini. Saya mulai dulu dengan Pak Jaka Fahrudin. Ini Pak Jaka Fahrudin sepertinya ada beberapa pertanyaan luar biasa. Oke, pertanyaan pertama. Pak Jaka ini dari Inkali ya, baru pertama kali ikut SNOP ini. Langkah awal untuk implementasi akan seperti apa dan bagaimana? Jadi mungkin pertanyaannya lebih ditujukan bagaimana kita melakukan persiapan untuk menjalankan proses SNOP ini, monitoring problem awal, mungkin juga tantangan-tantangan pada saat menjalankan di awal. Ya, mohon kesediaannya. Silakan Oke, Pak Mazda. terima kasih Pak Yosi, luar biasa ya. Banyak dari rekan-rekan atau Bapak Ibu Sobat Improvement yang udah bertanya. Saya tadi eh, coba lihat sampai ke bawah, itu menarik ya. Bagus-bagus nih. Pak Jaka juga banyak nih pertanyaannya nih. Jadi terima kasih ya Bapak Ibu sekalian yang sudah menyimak dan juga bertanya. Kalau pertanyaan tadi
ini langkah awal untuk implementasi seperti apa dan bagaimana, mohon sharing problem awal. Ini tadi udah saya sebutkan ya Pak Jaka ya, bahwasanya memang awal-awal itu harus satu satu visi misi dulu gitu, menyamakan persepsi dulu. Bahwasanya memang SNOP ini bisa berhasil untuk perusahaan gitu ya. Memang awalnya susah gitu ya untuk menyamakan tadi si sales dan marketing itu pokoknya pinginnya ya ordernya banyak diterima gitu ya, sementara di pabrik atau di dapurnya atau di plant itu pinginnya yang variannya sedikit dan jumlahnya banyak gitu ya, agar mempermudah semua prosesnya, mempercepat prosesnya, persiapan jig victornya dan macam-macam seperti itu ya. Awal-awalnya adalah seperti itu, menyamakan dulu nih gitu. Kalau memang ada konflik ya Pak Jaka Fahrudin, ada konflik, kita kembalikan lagi ke manajemen ataupun di meeting gitu ya, di meeting 2 mingguan, semua di meeting 2 kali seminggu itu nggak selesai biasanya konfliknya gitu ya. Itu bisa dinaikkan nanti di meeting bulanan pada saat dengan BOC atau BOD biasanya ya, dengan direktur itu seperti apa masalah-masalahnya, itu nanti akan mendapatkan jawaban di sana. Tapi kalau seumpama dari level kita saja sudah bisa sepakat, itu akan lebih baik. Itu problem awalnya memang resistensi itu pasti ada lah ya, karena memang masing-masing tadi saya sebutkan masing-masing departemen atau division itu mempunyai KPI yang ber eh, yang berbeda-beda, ataupun nanti manajemen juga bisa membuat KPI yang sama gitu ya. Seumpama semuanya akan mendapatkan KPI order gitu ya, order intake atau revenue gitu ya, sama-sama atau sama-sama mempunyai KPI on time delivery gitu ya, yang sama gitu. Itu akhirnya nanti akan mau nggak mau itu akan blending sendiri gitu ya. Itu kurang lebihnya Pak Yosi, mudah-mudahan menjawab ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Jaka. Kalau saya bantu, mungkin tadi ada beberapa poin penting yang disampaikan Pak Maza. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa menyamakan persepsi ya. Karena proses ini adalah lintas fungsi, itu merupakan satu kunci ya awal yang tentunya harus melibatkan top manajemen. Yang kedua tadi juga sudah disampaikan oleh beliau terkait bagaimana ada setting KPI yang disepakati bersama. Ini juga penting untuk menjamin bahwa proses ini bisa terlaksana dan mendapat komitmen dari seluruh lintas fungsi yang ada. Terima kasih pertanyaannya, Pak Jaka. Baik, kami berikan kesempatan sekarang pertanyaan berikutnya ini kepada Pak Randy Enggariawan Setiabudi dari PT Kimia Farma. Oke, ada pertanyaan menarik ini cukup panjang. Jika ada satu produk A sudah masuk ke customer, tetapi saat mau repeat order, produk tersebut stop produksi karena kendala bahan baku. Setelah 3-4 bulan, produk tersebut kembali produksi, tetapi customer sudah memilih kompetitor sejenis produk A kita. Bagaimana Pak solusinya meyakinkan? Oh, jadi ini terkait dengan bagaimana kita meningkatkan kolaborasi, sepertinya Pak Mazda, pertanyaan dari Pak Randy. Mungkin ada tips-tipsnya kali ya. Iya, ini Iya. ini bagus sekali pertanyaan Pak Randy yang memang udah biasa ditemuin gitu ya di project-project ataupun di SNOP gitu. Kita udah produksi, ternyata demand-nya tadi udah pindah gitu ya, pindah ke customer atau pindah ke kompetitor gitu ya. Itu udah sering ditemuin di industri-industri custom gitu. Juga mungkin Mas Pro juga ya, Mas Pro juga ada. Jadi ini gimana meyakinkan kembali customer. Yang pertama adalah kalau di SNOP bagaimana kita mengelola bahan baku tadi. Udah dapat Sebelum dapat order itu bagaimana bahan baku itu, ini kan masalahnya kendala bahan baku. Gimana caranya bahan baku? Kalau tadi saya sebutkan apa namanya sebagai supply itu ada 3, yaitu desain, terus raw material atau spare part, mungkin di sini material lah ya, bahan bakunya, dan juga resource-nya. Ini, tapi kalau udah terlanjur seperti ini gimana gitu ya? Bagaimana solusi meyakinkan kembali customer gitu ya? Ya tentunya kalau dilihat dari pemaparannya ini kan masalah lead time gitu ya. Ya ini tinggal menarik lagi kita bisa meyakinkan customer dengan lead time yang lebih baik. Tapi kita perlu cari root cause-nya lagi Pak Randy ya. Ini kenapa customer-nya itu tahu-tahu udah memilih kompetitor yang lain gitu. Kompetitor gitu ya memilih itu.
apakah dari tim sales, marketing itu engagement dengan customer ini seperti apa? Nah, itu yang paling penting sebenarnya, preventif actionnya ya, seperti itu Pak Randy. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Randy ya. Ini teman-teman tadi ada dua, jadi ada di sisi supply, bagaimana mengatur materialnya, tapi dari sisi marketing, bagaimana biar si customer kita itu ngunci, itu nggak akan pindah gitu ya. Itu mudah-mudahan menjawab Pak Randy. Itu Pak Iya, Yusi. baik-baik. Terima kasih ya Pak Maza atas jawabannya. Jadi mungkin saya sampaikan juga di sini sebagai summary yang jawaban dari Pak Maza itu pentingnya bagaimana kita tetap bisa mempertahankan gitu ya kolaborasi kita dengan pelanggan kita supaya dia tetap lebih mencayakan pada kita. Itu merupakan satu hal yang penting sekali yang tadi disampaikan Pak Maza juga. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian akan kami lanjutkan sekarang dengan pertanyaan dari ada Ibu ya, Ibu Roro Safira, izin di sini. Ibu Roro Safira ini dari Bio Farma. Jadi beliau dari perusahaan farmasi ini. Untuk proses demand planning-nya ini apakah menggunakan statistical method gitu, maksudnya pakai forecasting secara statistik yang digunakan. Kemudian, nah bagaimana dengan sisi supply planning-nya? Mungkin bisa dijelaskan juga, izin Pak Mazda. Ya baik Untuk Pak Yosi. Pertanyaannya bagus ini. Kalau ini saya coba lihat pertanyaan dari Pak Jaka Farudin ada dua dan juga ada Pak Muhammad Ibnu Ruslan, ini juga pertanyaan bagus ya. Pertanyaan tadi juga sudah saya sampaikan. Saya ke situs sebentar ya Pak Yosi ya. Oh, Ya, silakan, silakan, Pak. jadi tadi udah saya sampaikan bagaimana tadi ya kalau produksinya pinginnya variannya sedikit, jumlahnya banyak, sementara salesnya pinginnya pokoknya masuk OI. Tadi udah dijelaskan ya Pak Ibnu Ruslan. Mudah-mudahan tadi juga terkopi dengan pemaparan saya yang sebelumnya. Oke, selanjutnya yang dari Bu Roro Safira ini ya. Ibu ya, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya juga bagus sekali nih. Saya tadi nggak menyinggung tentang demand planningnya pakai apa gitu. Betul sekali Bu. Jadi kita pakai statistik metode gitu ya. Pada saat itu juga tadi saya belum sebutkan bahwasanya pada saat training di 2022 dengan PQM itu trainingnya satu set, satu modul apa namanya satu package. Bahwasanya SNOP itu pasti nanti tembusannya atau gandengannya adalah forecast akurasi. Bagaimana mengakurasikan forecast gitu ya, meningkatkan akurasi dari forecast. Itu satu package itu. Jadi memang ada di sini kalau kita yang sering pakai. Kalau Ibu bisa lihat di internet forecast akurasi formula gitu ya. Ini Pak Yosi ini yang gratisan aja ya, kita lihat di Google gitu ya, Bu Roro. Ya, silakan, Pak. Jadi jadi cari forecast akurasi formula gitu. Itu ada 4 kalau nggak salah ya. Ada bias, ada mean absolute percentage, sama mean absolute error, sama root mean error. Biasa dicoba aja. Jadi kalau biasanya di SSB itu pakai yang MAP gitu ya, mean absolute percentage error ataupun pakai mean absolute error gitu. Itu dicoba-coba aja. Atau yang paling paling sederhana bias gitu ya. Itu dicoba-coba aja disesuaikan dengan di industri ibu gitu ya di Bio Farma. Terus dicoba beberapa tahun ke belakang itu antara planning atau forecastnya dengan aktualnya seperti apa. Seperti itu, Bu. Jadi banyak sekarang ya bisa kita lihat. Atau kalau mau lebih detail lagi, panggil aja Pak Yosi gitu ya. Oke, ya baik, Bu Roro Safira, nanti boleh misalnya kalau berkenan gitu ya, kita ada juga trainingnya untuk demand planning and forecasting dalam waktu dekat nih. Baik, izin kami melanjutkan kalau gitu ya untuk pertanyaan berikutnya. Cukup banyak di sini ya. Di sini ada mungkin saya ambil yang menarik lagi ya, pertanyaan dari iya. Mungkin ini saya ambil dari kasus BUMN terkait dengan pengalaman dalam mengintegrasikan mekanisme SNOP jika banyak permintaan yang sifatnya mendadak gitu. Dan kebetulan biasanya BUMN ini mendapat
istilahnya tugas resmi ya dari pemerintah harus menjalankan satu kondisi tentu ya. Ini memang spesifik sekali ya kalau di BUMN kan mereka di samping bertugas untuk mencari profit juga tentunya mengemban tugas dari government atau pemerintah gitu ya. Mendadak dari pemerintah yang tidak kadang-kadang tidak bisa diprediksi. Jadi bagaimana cara planningnya? Wah ini luar biasa. Case ini banyak di BUMN memang sebetulnya seperti itu. Mungkin bisa dibantu sedikit Pak Maza. Oke, makasih Pak Yosi. Ini ibu apa bapak ya dari ibu atau bapak? Pak, Ibu Seta atau Bapak Ceta ya, Adipurusa. di urusan. Adipurusa ya. Ini sama ya case-nya ya dengan custom terus customer yang mendadak segala macam itu udah sama lah dengan kondisi yang kita alami gitu ya Pak. Emang Iya. tipikal customer kita yang memang seperti itu ya kita kadang-kadang nggak bisa menolak gitu karena memang kita kan pendapatannya dari mereka gitu ya Bapak Ibu sekalian. OI-nya dari mereka, mereka biasanya juga udah loyal sama kita. Bagaimana kalau mendadak gitu ya? Sebenarnya gini tadi kalau kita simak di respon strategi tadi ya, respon production strategi itu pasti ada tren. Jadi yang dipesan sama BUMN selama mungkin 5 tahun terakhir ini apa saja sih modelnya gitu ya, Bapak Ibu? Modelnya apa saja sih yang sering dipesan gitu ya. Makanya itu ditingkatkan menjadi bagaimana cara mengurangi demand customer tadi, lead time-nya ya. Lead time-nya itu bagaimana gitu biar bisa lebih cepat. Ya metodenya apakah MTS, make to stock. Tapi ini custom Pak, ya diturunkan lagi apakah assembly to order gitu ya. Baru eh, sub assembly-nya itu disiapkan, baru pada saat order itu dirangkai gitu. Ini gini ya Bapak Ibu, kalau membayangkan itu kayak Lego sebenarnya. Jadi nanti bisa diganti dengan bentuk apapun gitu ya. Diganti apakah lebih panjang, apa yang pendek atau yang menengah seperti itu. Itu di situ sebenarnya tantangannya adalah di readiness. Di sini adalah readiness dari desain dan juga dari materialnya atau dari spare part-nya bagaimana kita bisa mengelola bisa punya rekanan yang pada saat eh, kebutuhannya cepat itu mereka juga bisa lebih siap. Tapi yang jelas di internal dulu kita harus lebih siapkan dulu mengenai desain, terus strategi dari manajemen tadi menyangkut komitmen dari manajemen seberapa yakin dengan yang dari BUMN ini. Tadi kalau ngomongin goal atau strateginya adalah yang poin pertama dari depan itu juga perlu mempunyai high quality gitu ya, high quality forecast. Artinya teman-teman dari sales dan marketing itu meningkatkan engagementnya eh, terhadap orang-orang BUMN ini gitu ya. Artinya eh, ini project yang kira-kira akan turun gitu ya dalam beberapa tahun ini gitu ya. Prosesnya ada di mana gitu ya. Lebih dalam, lebih detailnya seperti itu sih. Pak Yosi, mudah-mudahan menjawab ya. Baik, baik. Terima kasih Pak Maza atas jawabannya tadi. Izin nih, masih banyak lagi pertanyaannya. Oke, tapi mohon maaf ya Bapak Ibu, mungkin kita tidak bisa menjawab semuanya di sini. Kami akan memilih beberapa ya. Contoh di sini akan kami ambil satu pertanyaan lagi dari Pak Andi Peruri. Untuk supply planning, apabila jumlah pemasok suatu material ini sangat terbatas, hanya satu ya, bagaimana kita mengelola risiko apabila terjadi kenaikan harga saat pengadaan material dari vendor tersebut karena berpotensi pada keterlambatan pengiriman yang berpengaruh terhadap produksi seperti itu ya. Oke, Pak Yosi, eh, dari Pak Andi Susilo ya, Peruri. Ini eh, seperti pada umumnya gitu ya, pada saat kita mempunyai supplier yang hanya satu, resikonya adalah itu kenaikan harga, pasti ya. Kenaikan harga, terus habis itu stok yang tidak ada, seperti itu ya. Jadi teorinya ya, Pak Andi Susilo ya, teori dasarnya adalah bagaimana caranya kita eh, mencari supplier lebih dari satu. Teorinya kayak gitu, tapi nggak bisa Pak. Memang ini satu. Bagaimana cara
mengurangi resiko kenaikan harga pada saat dan material di vendor tersebut dan juga keterlambatan proses produksi. Ini pasti Bapak Ibu juga udah tahu ya. Ini bisa diikat dengan kontrak gitu. Dengan berbagai macam kontrak kan ada macam-macam ya. Ada VHS, ada menggunakan kontrak-kontrak payung atau segala macamnya sehingga si supplier ini juga bisa terikat. Nah, caranya kita bisa bisa terikat itu kan kita bisa ngelihatin bisa mendapatkan nilai kontrak. Maksud saya bisa mendapatkan nilai kontrak itu senilai berapa itu dibutuhkan forecast yang baik kayak gitu Pak Andi Susilo ya harus mendapatkan forecast yang baik untuk mengikat supplier baik itu yang beresiko yang hanya satu ataupun spare part yang lain ataupun labor ataupun resource yang lain kayak gitu ya itu mudah-mudahan menjawab Pak Andi Susilo ini umum banget ya apa namanya jawabannya gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab dan juga eh, bisa apa namanya memenuhi ekspektasi atau pertanyaan dari Pak Andi Susilo. Baik. Demikian Pak Yosi. Terima kasih Pak Mazan, terima kasih juga pertanyaannya Pak Andi Susilo tadi. Nanti seandainya Pak Andi Susilo ingin ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan ini yang ingin diperjelas, silakan nanti bisa menghubungi kami dari PKM juga. Kemudian di sini ada juga pertanyaan izin Bapak Ibu ya. Kami tidak bisa menjawab semua pertanyaan karena waktu yang terbatas, tapi jadi kami hanya memilih beberapa pertanyaan saja di sini. Mungkin pertanyaan berikutnya ini berasal dari ya di sini ada dari Ibu Audrey ya. Bagaimana mitigasi sanggar sana baja jika ada pesanan custom namun ternyata pesanan tersebut diundur bahkan dibatalkan. Oh ya, sehingga menjadi inventory. Nah ini yang menarik juga ya. Kadang-kadang kita seperti tadi masih sama ya kasusnya ya. Pada saat sudah dipesankan tetapi momentumnya hilang gitu ya. Makin seperti itu kali ya. Iya, Ya, iya Pak Yosi ya. Jadi eh, sama ya tadi ya pada saat eh, pesanan tahu-tahu hilang gitu ya. Itu mungkin juga bisa diikat di awal dengan kontrak-kontrak gitu ya dengan customer di awal gitu ya pada saat ada eh, apa namanya apa ada kesepakatan-kesepakatan resiko-resiko itu bisa dimitigasi kedua belah pihak. Apakah itu nanti kalau terlambat ada penalti biasanya kalau di project itu Pak Yosi. Jadi si oke. supplier ataupun kita sebagai manufacturing diikat juga sama customer. Kalau kalian mereka memitigasi resikonya, kalau kalian terlambat, saya akan rugi sekian sekian sekian. Makanya saya menerapkan penalti ke kalian seperti itu ya. Nilainya biasanya sudah ada lah ya. Terus kita juga di situ ada pakai biar tidak tahu-tahu cancel dan segala macam itu juga harus ada klausa-klausa yang kita juga tidak nantinya tidak mengalami kerugian. Contoh pada saat nanti sudah setengah produksi terus habis itu dibatalkan berarti ya biaya atas yang sudah diproduksi itu bisa diabsorb oleh customer. Biasanya yang kita lakukan seperti itu. Iya, Memang di terima awal kasih. ya, memang di awal memang harus saling saling itu ya, ada rasa fairness gitu ya, saling ada yaitu engagement dengan customer penting ya, penting sekali. Betul. Itu mudah-mudahan bisa menjawab. Iya, Dari Bu siapa tadi? dari eh ya di sini dari Ansela. Ansela ya, Bu Ansela. Terima kasih. Oke, Oh, izin kami melanjutkan lagi ya. Mungkin hanya dua yang mungkin ya. Untuk kelanjutannya hanya dua aja. Ini ada pertanyaan bagus ya dari eh, Pak Bondan Ahmad, tapi tidak ada ininya ya, tidak ada nama perusahaan. Ini terkait Cimori. Ya, Pak Bondan Ahmad dari Cimori ini. Horizon waktu ya, seberapa jauh forecasting ini idealnya katanya. Berapa bulan atau secara tahunan gitu ya.
Seperti itu mungkin Pak. Iya. Oke, ini juga ada pertanyaan yang sama ya dari Ibu atau Bapak Seta tadi dari Adi Purusa ya, sama ya. Jadi pertanyaannya Iya. sama, SNOP sebaiknya dilakukan per tahun, per bulan atau per 2 minggu. Oke, ini pertanyaan sama ya dengan Pak Bondan Ahmad dari Cimory Horizon. Jadi sesuai dengan kalau Bapak Ibu eh, klik SNOP gitu ya, itu di Google gitu. Itu ada istilah juga. SNOP adalah serangkaian meeting gitu. Jadi ada yang kayak gitu. Adalah serangkaian meeting untuk menentukan ini bla 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 gitu ya. Jadi memang SNOP itu eh, kalau di industri kami gitu ya, itu bulanan. Apalagi juga saya sepertinya di Mas Pro itu juga bulanan karena ada target bulanan, ada demand bulanan, makanya eh, momen-momen atau sesi atau event dari approval dari manajemen itu adalah bulanan. Tapi pada saat kita tadi seperti yang harus dilakukan tadi, yang saya paparkan di presentasi, bahwasanya untuk menyiapkan bulanan itu kita perlu meeting koordinasi dengan antar divisi, ya Bapak-Bapak ya, Pak Bondan dan Bapak Ibu atau Seta ini ya. Jadi perlu eh, koordinasi bagaimana melihat tadi demand-nya, kesiapan dari resource-nya yang ada, dan juga resiko-resiko yang ada. Termasuk supply, tim supply itu juga bisa men-challenge data-data yang ada dari marketing atau dari demand. Di-challenge, ini bener nggak? Ini seberapa filternya seperti apa? Gitu di awal-awal juga boleh seperti itu. Itu awal-awal memang untuk pemahaman tadi saya sebutkan, itu butuh waktu eh, meeting itu sampai 2 hari dalam seminggu. Tapi Bapak-Bapak, kalau sudah jalan, udah running gitu ya, 1 tahun, 6 bulan atau 1 tahun, itu meeting yang 2 semingguan itu bisa dikurangi. Jadi sebulan itu untuk persiapan bisa saja hanya sekali. Apalagi kalau kita sudah memiliki media gitu ya, forecast-nya udah oke, mungkin di CRM atau di SAP gitu ya, di sistem. Terus habis itu tim supply juga sudah bisa melihat secara langsung gitu ya filter-filter yang ada. Jadi itu bisa mengurangi meeting. Eventnya bisa langsung dilakukan oleh digital gitu ya, oleh media digital gitu ya. Jadi approval-nya juga bisa disaksikan atau meeting itu hanya sekedar hanya untuk approval. Seperti itu, Bapak-bapak sekalian. Silakan Pak Yosi. Oh ya, oke. Terima kasih Pak Maza. Pertanyaannya tadi baik ya, terkait dengan planning horizon gitu ya. Oke, di sini ada pertanyaan dari Pak Thompson. Pak Thompson PT Kemet ya. Kemet. Ini bagaimana perusahaan dapat memastikan akurasi forecasting. Nah, ini memang merupakan satu tantangan juga ya. Karena forecast itu ya namanya always wrong ya, sesuai dengan prinsip forecasting. Tapi bukan berarti kita menyerah begitu saja. Mungkin ada tips-tips yang pernah dijalankan di Sanggar Sanana Baja nih Pak, untuk bagaimana kita membantu untuk meningkatkan forecasting tersebut ya, secara performanya. Oke, Pak Yosi, terima kasih Pak Thompson. Saya tadi kayaknya ada yang kurang menerangkan ke Pak Bondan Ahmad tadi ya mengenai horizon. Ternyata yang ditanyain horizon. Eh, Horizonnya biasanya di teorinya saja ya. Teori SNOP itu horizonnya adalah 3 bulan. 1 bulan freeze, 2 bulan masih bisa fleksibel gitu ya, Pak Bondan ya tadi ya, yang dari Cimory ya. Jadi horizonnya itu kalau di industri yang custom itu ya, itu 3 bulan dengan catatan 1 bulan freeze, 2 bulan bisa bisa masih bisa fleksibel. Bagus lagi nanti semakin bagus nanti bisa kita tingkatkan menjadi 6 bulan kayak gitu. Kalau 1 tahun terlalu jauh ya Bapak-Bapak ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Thompson PT Kemet ya. Iya, kita Bagaimana? pilih satu ya Pak Thompson ya, pertanyaan Bapak ya. Bagaimana caranya untuk meningkatkan akurasi forecasting? Mungkin ada tipsnya nih yang pernah dijalankan juga khususnya untuk di PT SSB. Ya, ini meningkatkan akurasi ini Pak Yosi kalau dulu ini project BB saya ya, Black Belt
saya ini Oke, sebenarnya meningkatkan akurasi forecasting ini. Jadi eh, banyak sumber referensi bagaimana sih meningkatkan forecasting atau meningkatkan referensi, meningkatkan akurasi dari forecasting itu ya. Tadi udah sering saya sebutkan adalah customer engagement. Customer engagement itu yang pertama mengetahui pasar ya, yang kedua habis tahu pasarnya dan segala macam segmennya udah tahu, jadi nanti bisa melakukan engagement terhadap customer. Setelah engagement itu dalam berupa apa nantinya gitu, itu berupa kontrak-kontrak Pak. Jadi kalau udah semakin banyak kontrak, itu forecastnya pasti bagus. Nah, itu ya. Seperti kalau di wilayah sini ya, wilayah di Tangerang gitu ya, ada pabrik sepatu. Itu udah dapat kontrak banyak bersetahun gitu ya. Udah itu pasti akurasi ordernya udah pasti 100% lah ya. Lebih kurang seperti itu. Tinggal nanti fokusnya adalah bagaimana meningkatkan akurasi plan dan aktual dari supply gitu ya. Itu lebih lebih cakep lagi itu. Kurang lebihnya seperti itu Pak Thompson dari PT Kemet ya. Silakan Pak Yozi. Iya baik, izin satu lagi ya Pak ya sebelum kita akhiri sesi tanya jawabnya. Eh, ada satu pertanyaan dari Ibu Yuliven VNT di sini ya. Dengan begitu banyak alasan yang menjadikan SNOP begitu penting. Apa yang terjadi kalau kita tidak menjalankan proses ini? Nah ini sepertinya pertanyaan yang mendasar ya. Jadi tapi penting sekali untuk diketahui rekan-rekan yang ada di sini. Kenapa pentingnya kita menjalankan SNOP? Apa yang akan terjadi nih seandainya kita tidak memasuki atau menjalankan proses tersebut? Ya, tanya ini menarik. Silakan Pak Mazda mungkin kita. Kalau ini kayaknya pertanyaannya ke Pak Yozi nih yang jawab ini kayaknya lebih cocok. Silakan Pak Yozi. Oke, ke saya ya Pak ya. Ya Pak, silakan Mas. Sebagai expertnya SNOP ini. Baru pertama kali saya sebagai moderator diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih nih pertanyaannya Bu Yuli Vianti atas apa yang sudah dituliskan di sini. Jadi kalau kami melihat dari pengalaman dan juga mungkin apa yang tadi disampaikan oleh Pak Mazhar di pemaparan, salah satu kunci sukses dalam organisasi di dalam mereka bisa meningkatkan kinerjanya adalah tentunya bagaimana bisnis proses itu bisa efektif efisien ya. Di mana dalam bisnis proses itu kita melibatkan berbagai macam fungsi departemen yang ada. Bayangkan kalau dalam satu organisasi masing-masing departemen bekerja dengan perencanaan sendiri-sendiri ya. Jadi contoh misalnya orang sales bikin peramalan sendiri gitu ya, buat target sendiri, peramalan sendiri. Kemudian nanti produksinya mungkin perencanaan produksi sendiri lagi, beda gitu ya. Tadi si orang sales itu mencanangkan penjualan A, B, C. Orang produksi karena melihat A, B, C itu mungkin sesuatu yang cycle time-nya panjang, tidak efisien, dia menjalankan D, E, F dulu kali, karena raw materialnya banyak mungkin ya. Itu. Jadi orang produksi menjalankan produksi D, E, F seperti itu. Nah, kemudian begitu sampai di distribusi juga ya, nanti di bagian logistik yang tadinya mungkin sudah merencanakan kapasitas itu berdasarkan produk-produk ABC tadi, ternyata dengan data yang produk DEF kurang dari sisi kapasitasnya gitu ya. Nah, kondisi seperti ini tentunya kita tidak harapkan ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena tidak terjadi koordinasi, kolaborasi antar lintas fungsi yang ada. Ujung-ujungnya seperti apa? Ujung-ujungnya adalah company kita juga yang merugi gitu ya. Jadi manajemen juga tidak tahu gitu di bawah seperti apa kalau tidak terjadi kolaborasi yang diharapkan seperti itu. Intinya tadi adalah sudah disampaikan pemaparan dari Pak Mazhar bahwa pentingnya SNOP ini adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi. Kolaborasi itu penting untuk memastikan bahwa semua lintas fungsi itu memiliki visi dan misi sama sesuai dengan apa yang sudah digariskan top manajemen itu satu. Tetapi nanti di dalam pelaksanaannya pun kita di dalam proses SNOP itu penting adanya feedback balik kepada top manajemen kalau misalnya ada beberapa hal di operasinya itu perlu diberikan masukan juga pada top manajemen. Barangkali nanti ada perubahan dari sisi tactical plan-nya gitu, seperti itu. Ya, mudah-mudahan menjawab ya Bu Yulivianti.
Kalau misalnya ada hal yang ingin ditanyakan lagi, boleh nanti bisa menghubungi kami atau juga boleh menghubungi Pak Maza ya kalau berkesempatan ya. Seperti itu kira-kira. Nah, karena waktu juga yang terbatas ini ya, Bapak dan Ibu sekalian, luar biasa kalau saya mendengarkan jawaban Pak Maza dan membaca pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu di sini luar biasa sekali. Kami mengucapkan terima kasih dulu ya buat Pak Maza atas jawaban yang sudah diberikan dan kepada Bapak Ibu atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Sobat Improvement sekalian, tidak terasa ya, kita sekarang sudah di penghujung acara webinar kali ini. Karena waktu juga yang terbatas, kita akan segera mengakhiri. Untuk peningkatan kualitas webinar kita, kami mohon kesediaan Sobat Improvement untuk dapat mengisi polling evaluasi yang tampil di layar Anda pada saat ini. Ya. Silakan saran masukan yang Sobat Improvement berikan ini akan sangat bermanfaat sekali bagi kami penyelenggara webinar kami. Dan tentunya menjadi masukan untuk perbaikan webinar ke depan ya. Tidak hanya itu, Sobat Improvement juga berhak mendapatkan e-certificate dengan mengisi polling evaluasi tersebut. Untuk Sobat Improvement yang ingin melihat webinar kami sebelumnya, Sobat Improvement dapat mengunjungi website YouTube channel PKM Consultant ya. Jadi silakan saja kalau misalnya ada beberapa webinar. Jadi kami menyelenggarakan webinar SNOP ini memang sudah beberapa kali. Sobat Improvement yang ingin mendengarkan kembali silakan ya, bisa melihat melalui link yang kami berikan ini. Down. Nah, berikutnya di sini perlu kami informasikan juga bahwa presentasi dari webinar
pada hari ini nanti bisa Sobat Improvement download juga ya dengan menggunakan link yang kami berikan di sini ya, materi SNOP 1, atau langsung saja menggunakan QR code yang ada di layar kami. Ya, silakan untuk rekan-rekan yang ingin mendapatkan materinya secara langsung, silakan di screenshot saja di sini ya. Baik, next webinar kami adalah pada tanggal 20 Maret 2025. Jadi silakan nanti kalau ada rekan-rekan yang kebetulan bisa hadir, di sini kami akan membahas tema Development and Integration of Sales and Operation Planning atau SNOP di dalam proses bisnis holding perkebunan Nusantara. Di sini kami akan menghadirkan Pak Heru Prabowo. Beliau adalah Ketua Tim Transisi Pembentukan Entitas Retail PT Perkebunan 3 Holding. Ya. Baik Sobat Improvement sekalian, sebelum saya akhiri acara webinar ini, saya mewakili PKM Consultant beserta narasumbernya Pak Maza dan dari PT Sanggar Sarana Baja. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan partisipasi Sobat Improvement sekalian. Semoga webinar ini benar-benar bermanfaat buat kita semua. Saya Yosi Samsubar, pamit undur diri. Sampai jumpa di event-event PKM selanjutnya. Salam improvement.